rabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik anak-anakku, marilah kita mulai pembelajaran pada kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Kemarin kalian sudah belajar tentang waktu pada pagi hari. Kemudian kalian juga sudah belajar bersama ayah bunda tentang waktu pada pada siang hari, pada sore hari dan malam hari. Dan kita juga sudah sempat membahas tentang dalil waktu. Ustazah akan ulangi sekilas tentang waktu yang sudah kemarin kalian pelajari. Dalam satu hari satu malam, dari pagi, kemudian siang, kemudian sore, kemudian malam, yang kita tahu itu kan ada 24 jam. Nah, sedangkan di jam analog hanya ada 12 angka. Nah, jadi untuk membedakannya adalah dengan cara melanjutkan angka setelah siang hari. Misalkan dari jam 11 pagi, kemudian 12 siang. Nah, setelah itu dilanjutkannya adalah dengan melanjutkan angka tersebut. Misalkan pada pukul 1 siang, maka ditulis 13.00. Kemudian pada waktu pukul 2 siang, maka ditulis 14.00. Nah, di tangannya ustazah adalah pukul 1. Ketika ustazah meletakkannya di pagi, waktu pagi, nah maka ini ditulisnya pukul 01.00. Nah, ketika pukul 1 ini ustazah letakkan pada waktu siang hari, nah maka bunyinya ditulis 13.00. Karena apa? Kelanjutan dari jam 12 siang tadi. Sekarang kita akan belajar untuk waktu di level selanjutnya. Nah, ketika Aisyah belajar pada siang hari, dia mulai belajarnya pukul 1 siang, atau ketika kita menulis pukul 1 siang adalah pukul 13.00. Dan tidak terasa waktu berjalan, berputar. Kemudian Aisyah selesai belajar pada siang hari, atau kalau ditulis adalah pukul 14.00. Nah, di jam analog Aisyah selesai belajar pukul 2. Nah, jadi berapa lama ya waktu Aisyah belajarnya itu berapa jam ya? Nah, caranya dari pukul 1 ke pukul 2. Nah, kita hitung dari angka 1 menuju angka 2. Satunya di mulut, tangan kita disiapkan dari angka 1 menuju angka 2. Setelah angka 1 pukul 2. Nah, sekarang di tangan kita ada angka berapa? Angka 1. Berarti dari pukul 1 menuju pukul 2 lama belajarnya adalah 1 jam. Kemudian ada lagi cerita pada suatu hari si Ahmad belajarnya pada siang hari. Siang hari di jam analog menunjukkan pukul 1. Ketika kita menulisnya adalah pukul 13.00. Kemudian seiring berjalannya waktu, kemudian tidak terasa siapa tadi? Ahmad. Nah, selesai belajar pukul 3, atau ketika kita menulis adalah pukul 15.00. Nah, jadi dari angka 1 menuju angka 3, nah, angka 1 Ahmad mulai belajar, berarti pukul 1 disimpan di mulut, tangan disiapkan. Setelah angka 1, 2, 3. Nah, yang ada di tangan berarti angka 2. Berarti dari pukul 1 siang
menuju ke pukul 3 sore. Nah, berarti ini lama belajarnya Ahmad adalah selama 2 jam. Gitu. Berikan contoh satu cerita lagi. Pada suatu hari ada seorang ibu yang ingin mengadakan pengajian. Nah, kemudian akhirnya itu ibu mulai memasak pukul 2 siang, atau ketika menulisnya pada siang hari ditulis pukul 14.00. Kemudian waktu berjalan, berputar terus. Nah, ternyata seorang ibu itu selesai memasak pada pukul berapa ini? Pukul 6 sore. Nah, atau ketika ditulis adalah pukul 18.00. Nah, berarti seorang ibu ini sudah memasak berapa jam ya? Lama waktu yang digunakan itu berapa jam sih? Nah, caranya seperti tadi. Ini mulai memasak pukul 2. Pukul 2 kita simpan di mulut, tangan disiapkan menuju angka pukul 6, atau kalau ditulis 18.00. Pukul 2 di mulut, tangan disiapkan. Setelah angka 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi lama waktu yang digunakan adalah selama 4 jam. Kita beri contoh satu lagi. Nah, pada pagi hari Khadijah teringat setelah sholat subuh, dia ingat, oh iya, nanti kan aku ada tes mengaji. Nah, setelah itu dia lihat jam analog menunjukkan pukul 5 pagi. Ya. Kemudian dia cepat-cepat belajar sambil ditemani sama ibunya. Nah, kemudian tidak terasa waktu berjalan. Nah, akhirnya pembelajaran selesai. Dia mengaji selesai pada pukul 7 pagi. Jadi dari pukul 5 pagi ke pukul 7 pagi. Nah, waktu belajarnya Khadijah tadi ini berapa jam ya? Nah, lama waktu belajar menghitungnya sama seperti tadi. Kegiatan belajar mengaji dimulai pukul 5 pagi. Kemudian kegiatan berakhir pukul 7 pagi. Dari 5 pagi menuju 7 pagi adalah pukul 5. Angka 5 disimpan di mulut, tangan disiapkan. Setelah angka 5, 6, 7. Ada 2 angka, atau berarti ini menunjukkan lama waktu yang digunakan oleh Khadijah untuk belajar mengaji adalah 2 jam. Dari jam 5 sampai jam 7 pagi adalah 2 jam. Alhamdulillah sudah paham ya tentang waktu lama kegiatan. Sekarang kita lanjut ke level berikutnya. Ketika kita melihat jam, misalkan tadi jam 1, kemudian tiba-tiba ketika kita melakukan aktivitas, tiba-tiba sudah menunjukkan pukul 2, tiba-tiba sudah menunjukkan pukul 3. Nah, perlu kalian ketahui, ini di sini ada jarum jam yang merah. Nah, ini berjalan setiap detik. 1, 2, 3, 4. Berjalannya detik ini, jarum jam yang panjang itu juga akan ikut berputar. Ingat, sebelumnya kita pernah belajar tentang satuan panjang dan satuan berat. Nah, sekarang kita akan menuju ke satuan waktu. Satuan waktu juga ada rumusnya seperti ini. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 jam sama dengan 60 menit. 60 menit dari mana Ustazah? Nah, sekarang Ustazah sudah punya jam yang besar. Nah,
Dari angka 12 menuju angka 1, angka 1 menuju angka 2, angka 2 menuju angka 3, dan seterusnya sampai kembali lagi ke panjang jarum jam menunjukkan angka 12. Nah, ini menghitungnya 5 menit per 5 menit. Jadi dari sini, dari 12 ke angka 1 ini 5 menit. Dari angka 1 ke angka 2, dari angka 1 ke angka 2 5 menit. Dari angka 2 ke angka 3 5 menit, angka 3 ke angka 4 5 menit, angka 4 ke angka 5 5 menit, dan seterusnya selalu ditambah 5 menit 5 menit 5 menit. Nah, kalau ini dari 12 ke angka 1 itu 5 menit. Kalau dari angka 1 ke angka 2, 5 ditambah 5 sama dengan 10 menit. Kemudian 10 menit ini menuju ke angka 3. Nah, jadi ditambah 5 menit lagi, jadilah dia 15 menit. Nah, kemudian dari 15 menit di angka 3, kemudian menuju ke angka 4. Nah, ini ditambah 5 menit lagi, jadilah dia 20 menit. Kemudian menuju ke angka 5, ditambah 5 menit lagi, jadilah dia 20 menit. Dari angka 12 menuju ke angka 5 ini adalah 25 menit. Kemudian menuju ke angka 6, ditambah lagi menjadi 30 menit. Kemudian dari 30 menit yang di angka 6, kemudian jarum jam yang panjang menuju ke angka 7 ditambah 5 menit lagi, jadilah dia totalnya 30 menit. Kemudian jarum jam yang panjang naik lagi di angka 8 ditambah 5 menit, jadilah dia 40 menit. Kemudian jarum jam yang panjang kalau naik lagi ke angka 9, jadilah dia ditambah 5 menit, jadilah dia 45 menit. Kemudian jarum jam yang panjang naik lagi ke angka 10 ditambah lagi 5 menit, jadilah totalnya 50 menit. Kemudian jarum jam naik lagi bergeser ke angka yang 11, nah ditambah 5 menit, jadilah dia totalnya 55 menit. Kemudian jarum jam berjalan lagi ke angka 12, kembali lagi ke angka 12, nah ditambah 5 menit lagi. Nah, jadilah dia seret. Jadi 60 menit jumlah keseluruhan satu putaran waktu. Jadi rumusnya 1 jam sama dengan 60 menit. Daripada kita menghitung seperti ini, bingung-bingung seperti ini, langsung saja ini adalah rumusnya. 1 jam sama dengan 60 menit. Dan kita menunjuk ke hitung-hitungan satuan waktu. Di sini sudah ada jam analog menunjukkan pukul 1. Kemudian di sini juga sudah ada jam analog menunjukkan pukul 2. Nah, berarti lama waktu kegiatan berapa jam? Dari jam 1 dari pukul 1 ke pukul 2. Nah, ini berarti 1 jam. Nah, berarti 1 jam sama dengan 60 menit. Seperti ini. Sekarang di sini ada jam analog menunjukkan pukul 1. Kemudian di sini ada jam analog menunjukkan pukul 3. Nah, dari pukul 1 ke pukul 3 atau dari angka 1 menuju pukul angka 3. Nah, ini berapa jam? Yang ditentukan itu dulu. Dari angka 1, satunya di mulut, tangan disiapkan. Setelah angka 1, 2, 3. Setelah kita hitung, nah kita temukan tadi dari angka 1 menuju angka 3 adalah 2. Nah, otomatis pukul 1 menuju pukul 3 adalah 2 jam. 2 jam kita tulis di sini, seret. 2 jam.
Nah, 2 jam ini kalau satuannya dijadikan menit, nah ini ada berapa? 60 menit. Caranya, kita lihat dari rumusnya, 1 jam sama dengan 60 menit. Berarti, kalau 2 jam tinggal ditambahkan 60 ditambah 60 sama dengan 0 ditambah 0 ditambah 0, taruh bawah, 6 ditambah 6, 12. Hasilnya 120. 120 kita tarik seret menuju ke sini. 120 menit. Jadi 2 jam sama dengan 120 menit. Ustazah beri contoh lagi. Ini menunjukkan jam analog pukul 4. Kemudian yang ini setelah kita melakukan aktivitas atau kegiatan, selesainya pukul 7. Nah, dari pukul 4 menuju pukul 7, nah ini berapa jam? Caranya seperti tadi, 4-nya di mulut, 4, setelah 4, 5, 6, 7. Nah, berapa jam? Jadi sebanyak 3 jam. Setelah itu kita tulis di sini 3 jam. Nah, 3 jam ini sama dengan berapa menit ya? Kita lihat rumusnya. Karena ini 3 jam, 60 ditambah 60 sama dengan 120. Kemudian kita mendapatkan 3 jam. 3 jam, jadi ditambah 60 lagi sama dengan 180. Nah, kemudian 180 ini kita tarik seret, kita isi ke 180 menit. Jadi 3 jam sama dengan 180 menit. Nah, rumus ini berlaku juga untuk satuan waktu yang lain, untuk jam dan menit. Seperti itu ya anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.